Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini secara online. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 3. Kita mau angkat satu buah pujian saat ini, saat 3. Kita percaya bahwa saat ini adalah saat Tuhan untuk kita masuk dalam hadirat. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Saat aku menyembah Kau, Tuhan. Saat aku menyembah Kau, Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu selalu ada di dalam hati kami, pikiran kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam ibadah online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini ada saat yang indah ketika hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini, kami yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Halo. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Jemaat dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu buah pujian, nyanyi bagi Dia. Kita mau bersorak-sorai pada pagi hari ini. Amin. Yes. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya masih berdiri. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Tuhan, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian seperti sungai, seperti rusa merindukan air. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi merindukan air.
yang mengalir segarkan jiwa. Yes, amin, haleluya Bapa. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Begitupun jiwa kami ya Tuhan pada pagi hari ini rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bukakan mata kami, bukakan telinga kami, bukakan hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami serta pikiran kami, agar firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami serta pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kita masih
ibadah secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka kita mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nanti tolong dibacakan surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang keempat. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Amin. Amin. Bangga gak saudara? Bangga Bangga. dong ya. Haleluya. Kita ini adalah anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Namun kita masih tinggal di dunia ini, ya. Jadi kita akan banyak menghadapi masalah, persoalan, ya. Sebab dunia ini adalah tempatnya masalah, saudara. Apalagi ya, saat ini pemerintah sedang menerapkan ya, PPKM ya, diperketat dari mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 3 ya, mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli ya. Jadi akan banyak kesukaran ya, kita temui dan kita alami, saudara. Namun hendaknya janganlah hal ini membuat kita patah semangat, membuat kita menjadi lemah ya. Tadi dikatakan firman Tuhan bahwa kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Ayat di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kita ini adalah anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga ya. Amin. Tapi dikatakan tadi firman Tuhan bahwa kita juga ya mewarisi apa yang Tuhan Yesus alami ya. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, bagaimana kehidupannya? Ya, kita pun akan sama seperti itu, saudara. Kalau Tuhan Yesus, ya dia mengalami banyak persoalan, ya kita pun demikian, ya. Lalu jangan kita hanya ya, ingin mewarisi kerajaan surga saja, tetapi juga firman Tuhan tadi katakan bahwa kita juga akan mengalami penderitaan. Haleluya. Saudara, gimana? Suka tidak menghadapi penderitaan? Oh, tentu saya nggak mau menderita, dan nggak bisa, ya saudara. Jadi barang siapa mengikut aku, firman Tuhan katakan, ya harus pikul salib dan menyangkal diri, ya pikul salib dan menyangkal diri. Jadi nggak bisa kita hanya ingin kerajaan surganya, tapi nggak mau pikul salib. Ya. Maksud daripada penderitaan di dalam ikut Tuhan
bukan untuk menyengsarakan, ya, bukan untuk membuat kita terpuruk, tetapi ya salib harus kita hadapi. Namun ini adalah bertujuan untuk menguji, ya, menguji iman kita. Haleluya. Supaya iman kita itu timbul seperti apa? Emas, ya. Coba di ayat yang kelima dan keenam dari surah 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. Yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena Haleluya. imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Ya, maksud semuanya itu, ya, saudara, meskipun kita ini akan mengalami banyak pencobaan, dikatakan bergembiralah, bersukacitalah. Bisa, saudara? Amin. Tentu bisa. Kalau firman Tuhan mengatakan seperti itu, pasti bisa. Ya, Yakobus 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan, anggaplah sebagai apa, saudara? Yakobus 1 Ayat ayat dua. yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Iya. apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, sebab pencobaan yang kita alami itu dikatakan pencobaan Yes. biasa. Di mana tuh ayatnya? 1 Korintus pasal 13 ayat yang 10, ya. 1 Korintus 13 ayat 10 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan Yes. biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, ya, ketika kamu tidak kuat, tangan Tuhan segera menolong, menopang kita supaya kita tidak jatuh tergeletak. Amin. Haleluya. Ya. Jadi sementara kita menanti, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, kita akan mengalami banyak masalah, banyak persoalan. Namun janganlah kita tawar hati. Amin, saudara. Sebab apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Haleluya. Jadi ujian, pencobaan yang kita hadapi bertujuan untuk memurnikan iman kita, ya, memurnikan iman. Seperti orang memurnikan emas, ya, dia dibakar, ya, dengan panas yang tinggi supaya dapat menghancurkan kotoran-kotoran. Demikian juga, ya, Tuhan menguji kita dengan tujuan supaya iman kita itu dimurnikan. Ya, ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, Ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. amin. Amin. Saudara, iman kita perlu diuji kemurniannya. Amin. Ya, seperti anak sekolah, ya, kalau dia mau naik kelas, ya ada ujian. Ya. Ujian itu adalah untuk membuktikan bahwa anak itu layak naik kelas. Ya. Ujian-ujian akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan saudara, Tuhan
mengadakan, ya, memberikan kepada kita ujian untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, apa bukti kesetiaan kita? Bukti kesetiaan, kemurnian iman kita kepada Tuhan. Ya, apa, saudara, buktinya? Ya, yang pertama, kita tetap setia. Ya, kita tetap setia, tidak menyangkal Tuhan, meskipun kita mengalami pencobaan, mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit, ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Bukan setia pada waktu kita hanya menerima berkat-berkat Tuhan saja, tetapi ketika kita mengalami pencobaan, tadi Yakobus 1 ayat 2 katakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Ya, saudara, jadi kita mau tetap setia. Ya, kesetiaan perlu diuji, ya, saudara. Perlu diuji kesetiaan. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus, dia setia sampai mati di kayu salib. Ya. Oh, meskipun Bapa di surga menghendaki agar Yesus mati di kayu salib, Yesus tetap setia. Amin. Jadi bukti kemurnian iman kita pada Tuhan harus diuji. Ya, pertama adalah ya pada waktu kita mengalami masalah persoalan, kita tidak menyangkal iman kita. Amin. Dan jangan ada yang murtad. Haleluya. Saudara, ya. Jangan ada yang murtad oleh kesusahan-kesusahan ini, ya, penderitaan ringan sekarang ini, ya, tidak dapat sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Haleluya. Dan yang kedua, bukti, ya, kemurnian iman kita adalah kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita tetap mengasihi Tuhan, ya. Dan kasih Tuhan itu hendaknya tetap kita praktekkan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, Matius berapa tuh? 22, ya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya. Jadi mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Terbentuklah salib, ya, yang vertikal. Ini mengartikan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, dan yang horizontal adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama hanya pendek saja. Sampai di mana? Sampai di liang kubur, ya. Ya, tapi mengasihi Tuhan, tak berkesudahan, ya, tak berkesudahan. Haleluya. Nah, saudara-saudara Kristus, ada hal yang perlu kita renungkan, ya, di 1 Korintus 13, yaitu ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Ketiga hal itu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini, saudara, ya, hendaknya melekat dalam hidup kita. Iman, apa yang kita imani? Kita imani, kita percaya, haleluya, kematian Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari hukum dosa, hukum neraka. Amin. Ya, kita imani itu, kita percaya itu, ya. Haleluya. Barang siapa yang percaya mengaku Yesus anak Allah, maka dia diselamatkan. Haleluya. Iman kepada Yesus. Jadi meskipun penderitaan, masalah, persoalan, sakit penyakit kita hadapi, iman kita hendaknya jangan goyah. Amin. Minta kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan pengharapan, ya, pengharapan di dalam Tuhan
tidak mengecewakan. Amin. Haleluya. Roma berapa 5 ayat yang ke-5 ya. Roma 5 ayat 5. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya, saudara. Pengharapan. Ini pengharapan. Ada penyanyian. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati bagi yang mati apa ya di Golgota. Haleluya ya. Dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di Golgota. Haleluya. Pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Dan kasih ya, kasih inilah hendaknya yang melandasi kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ya, dan mengasihi sesama. Amin, saudara. Mengasihi sama ya. Jadi meskipun kita ini diolok, dihina, ya, dibenci, tetap kita harus mengasihi. Haleluya ya. Roma pasal berapa? 12 ya. Roma pasal 12 ya. Ayat yang ke-17. Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Iya. Janganlah membalas dengan jahat ya. Jahat jangan dibalas dengan jahat. Ya. Tetapi ya kita berbuat baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita ya, untuk mengasihi. Iman, pengharapan, dan kasih inilah hendaknya melandasi ya, pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita yaitu surga. Dia wariskan kepada kita. Namun sebelum kita ke sana, kita harus jalani kehidupan ini, ya, saudara. Ya, di masa-masa pandemi ini, masa-masa ya sulit, kita diuji, iman kita diuji kemurniannya. Ya, gereja-gereja Tuhan melalui ibadah online, ya, ini ada satu ujian bagi anak-anak Tuhan. Apakah mereka tetap setia pada Tuhan? Haleluya. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kita tetap landasi iman percaya kita kepada 3 hal itu: iman, pengharapan, dan kasih. Jadi, iman kita tetap kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia menebus dosa kita, dan harapan itu tidak mengecewakan sekalipun belum kelihatan, ya. Namun kita percaya, kita berharap kepada Tuhan, dan dengan kasih ya, kita lakukan ya, kehidupan ini kita landasi dengan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia pada Tuhan, melewati ujian pencobaan yang kita hadapi, bertujuan supaya nyata iman kita, ya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Citaku penuh
dosa-dosa kita. Melalui darah Yesus kita diselamatkan. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucapkan iman pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan Yang kita. dikandung daripada Roh Kudus. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati. Disalibkan, mati. Dan dikuburkan. Dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang Naik mati. ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan. Anak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana. Dan yang akan datang dari sana. Untuk menghakimi. Untuk Orang yang menghakimi hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya Bapa dan baptisan Roh Kudus. baptisan Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am. gereja yang kudus dan am, Persekutuan orang kudus. persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa. pengampunan dosa, Bangkitan daging. kebangkitan daging, Dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dengar firman Tuhan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Ya, kita angkat cawan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami telah menunggal bersamamu. Kami yakin percaya Tuhan, perjamuan kudus ini Tuhan tidak mendatangkan laknat bagi kami, namun berkat. Amin. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Amin. disembuhkan, Amin. yang dalam masalah persoalan Tuhan berikan kekuatan, berikan Amin. jalan keluar. Amin. Haleluya. Oh Bapa di surga, bila ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, haleluya, kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, dalam nama Yesus. yang sakit-sakit dijamah Tuhan, Amin. sembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami doakan Tuhan, oh untuk jemaatmu Tuhan, GP Bukit Hermon, agar mereka semua dibungkus oleh kuasa darah Yesus, Amin. dihindarkan dari segala wabah penyakit corona ya Amin. Bapa. Tuhan Yesus, kami doa bagi umatmu yang dalam keadaan sakit. Buat Bapak Andre, Tuhan tolong. Oh haleluya. Buat Bapak Iwan, Tuhan tolong. Juga anakmu Bintang, kami doakan. Oh anakmu Marwan, kami doakan Tuhan Yesus. Juga anakmu Wati, kami doakan ya Tuhan. Ya. Sekeluarga Pemoneci kami doakan biar mereka semuanya diberikan kekuatan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami doakan juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Amin. Mari Tuhan, pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri,
anggota DPR, MPR, penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, itu mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan, dengan penuh bijaksana ya Bapak. Berkat juga lingkungan di mana baik pun berada Pondok Mahat. Kau berkati Tuhan tetangga-tetangga kami, RT RW kami, lurah camat kami, tokoh-tokoh masyarakatnya, alim ulamanya, bimas, babin saya semua diberkati Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Tuhan berkati umatmu yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan yang tidak bisa hadir Tuhan juga tolong mereka Bapa. Oh haleluya, berkati Tuhan, sertai umatmu ya Bapa. Bapak, sebentar kami juga akan menerima berkat-Mu ya Bapak. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahteranya. Oh haleluya, oleh sebab itu terimalah berkat Allah ini. Lalu kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.